Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, anak-anak ibu yang solih-solihat, semuanya siap ya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar tematik tema 3, sub 3 pembelajaran 3 dan 4. Di hari Rabu 21 Oktober 2020. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan pada kita, Allah selalu memberi kesehatan pada kita, Allah melindungi kita, memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita, agar kita selalu dalam ridhonya. Ayah bunda yang dirahmati Allah maupun anak-anak solih-solihat, tujuan dari pembelajaran kita akan mengenal ucapan salam dari agama-agama selain Islam. Kemudian, anak-anak juga dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya di sekolah. Selain itu, anak-anak dapat mengurutkan harga barang. Nah, dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong, anak-anak dapat memahami isi teks yang berkaitan dengan kehidupan budaya di sekolah. Nah, anak-anak, di antaranya itu ya tujuan dari pembelajaran kita. Karakter yang ingin dicapai agar anak-anak memiliki sikap selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur, dan menjalankan perintah Allah, menghargai teman yang berbeda agama, teliti, fokus, dan sabar. Ya, seperti terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 dan Al-Kafirun ayat 1-6. Anak-anak, di sini ya pada halaman 93 anak-anak dapat membaca tentang mengucap salam. Ya, anak-anak, yuk dibaca ya. Yang teliti, perhatikan tanda baca yang ada pada teks tersebut. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca dengan teliti halaman 93, anak-anak dapat mengisi ya halaman 94. Ya, halaman 94 itu tentang ucapan salam berdasarkan agama. Anak-anak, untuk bagian ini insya Allah ibu kirim ya videonya tentang ucapan salam dari agama yang lain-lain ya. Anak-anak tidak perlu menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya cukup mengetahui ya untuk agama selain Islam. Kalau agama Islam, anak-anak harus paham, bahkan harus menguasai dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Berikutnya ya. Nanti ada ya halaman 95 itu anak-anak
tuliskan ya ucapan salam sesuai agama yang anak-anak anut. Kemudian tuliskan juga jawaban salam sesuai agama yang anak-anak anut. Yang anut itu artinya yang diikuti ya. Nah, ini yang dikirimkan, difoto, kirim ke ibu ya anak-anak. Tugas paling utama adalah itu. Nah, berikutnya anak-anak, ketika anak-anak memiliki teman ya yang berbeda dalam agamanya maupun dalam mengucapkan salam, tidak apa-apa ya kalau misalnya teman tersebut sedang terkena bencana. Kita tetap harus membantunya ya, memberikan sumbangan. Nah, kemarin Siti, Udin dan teman-temannya sudah mengumpulkan uang untuk menyumbang. Ya. Nah, ketika menyumbang ya, itu juga ada aturannya. Ya. Tentunya anak-anak mengumpulkan dana itu dengan keikhlasan ya anak-anak ya. Ya, betul anak-anak, kita harus ikhlas untuk memberi bantuan pada orang lain. Nah, anak-anak, selain uang dapat digunakan untuk menyumbang, anak-anak juga dapat gunakan untuk membeli perlengkapan sekolah. Contohnya, ada pensil, ada penghapus, ada pulpen. Ya, sekarang kita coba ya urutkan harga barang dari yang paling murah. Mana ya yang paling murah? Kita lihat dulu ya bilangan paling depan. Yang paling depan bilangannya yang paling kecil yang mana ya? Apakah 5, 4, atau 7? Baik, kalau sudah kita pahami bahwa bilangan paling kecil adalah 4, kemudian anak-anak lihat di belakangnya itu ada 0 berapa. Kalau nolnya sama, artinya yang paling kecil adalah 4. Ya. Nah, jadi urutannya yang paling murah adalah penghapus. Harganya Rp400. Berikutnya pensil Rp500 dan pulpen Rp700. Nah, anak-anak, Siti memiliki uang 2.000. Barang apa saja yang dapat ia beli? Ya, baik. Kita punya uang ya. Sebentar. Nah, punya uang 2.000. Sedangkan di sini ada macam-macam pensil, ada penghapus dan pulpen. Harganya kalau dijumlah semuanya itu 500 ditambah 400 adalah 900. Ya, 900 ditambah 700 sama dengan 1.600 ya. Ini titik ya di setelah 1 itu. Ini koma 00. Nah, 1.600. Nah, Siti punya uang 2.000. Ya. Jadi, bisa beli semuanya atau hanya sebagian? Baik, yuk kita coba ya. Uang Siti itu 2.000. Nah, 2.000 kemudian dikurangi 500 ya.
Masih berapa? Masih 1.500. Nah, oh iya, 500 itu dapat apa? Dapat pensil. Nah, sekarang masih 1.500 dibelikan penghapus ya. 1.500 dibelikan penghapus. Baik. Dibelikan artinya dikurangi ya anak-anak. Penghapus harganya berapa? 400. Nah, 400. Nah, sisanya berapa? 1.500 dikurangi 400. Abaikan nol-nolnya ya. Kita lihat bilangan hidupnya. Selain nol artinya ya. 15 dikurangi 4. Masih berapa? Hitung mundur ya. Ingat-ingat ya. 15 dikurangi 4 ya. 15. Kemudian 14. 13. 12, 11. Ya, berarti masih 11. Nah, tulis 11, kemudian nolnya tambahkan di sini. Nah, tambahkan 2 ya. Berarti masih 1.100. Baik, 1.100. Di sini ya, 1.100 dibelikan pulpen, harganya 700. Baik. Nah, 1.100 dikurangi 700. Hitung mundur ya. 11 ya. Nol-nolnya abaikan dulu. 11 ya. 11 dikurangi 7. Hitung mundur ya. 11, 10. Kemudian 9, 8, 7, 6, 5, 4. Kita tuliskan 4. Nah, nolnya mengikuti. Iya, baik. Jadi, uang yang tersisa ya, masih ada 400. Ya, kan tadi semuanya ya dikurangi untuk belanja alat tulisnya. 2.000 dikurangi tadi ya, ini 1.600 ya. 1.000 titiknya susah. 600. Hasilnya atau sisanya adalah 400 ya. Jadi Siti memiliki uang 2.000 rupiah. Barang apa saja yang dapat ia beli? Nah, berarti Siti dapat membeli pensil, penghapus, dan pulpen. Ya, anak-anak. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, anak-anak, kita lanjutkan ya. Tadi Siti sudah dapat membeli benda-benda yang dia inginkan ya. Nah, kita mundur sedikit ya tadi dengan menyumbang artinya kita melakukan hidup bergotong royong ya anak-anak. Ini ada di halaman 97 ya anak-anak, 97 bisa diamati, disimak ya. Bahwa di situ ada budaya gotong royong. Anak-anak akan terasa berat kalau melakukan segala sesuatu sendiri. Contohnya ketika piket ya. Ketika piket dilakukan bersama-sama akan lebih ringan daripada dilakukan sendiri. Nah, di dalam piket itu misalnya kan membersihkan kelas tuh ya. Membersihkan kelas, kemudian merapikan benda-benda yang lain. Nah, agar kelasnya jadi semakin rapi dan kebutuhan kita, misalnya ingin membersihkan tangan, tidak ada lap, tidak ada tisu, ya, tidak ada sabun cuci. Nah, akhirnya Siti membeli barang-barang, ya, membeli barang-barang seperti sabun,
tisu, kain lap yang digunakan untuk membersihkan kelas ya. Ya anak-anak, sebelum membeli barang-barang tersebut ya yang dibutuhkan Siti ingin menukar dulu uangnya ya. Bisa dilihat di sini ya. Anak-anak disuruh menggambar pecahan yang senilai dengan uang yang diberikan. Ya, ini Siti memiliki uang 1000-an dan 500-an. Siti ingin menukar uangnya. Ya. Nah, 1000-an dan 500-an. Jadi berapa? Kalau 1000-an dan 500-an. Sedangkan di sini ada uang senilai 500 rupiahan nih ya, logam. Yang tadi 1000-an dan 500-an ya. Nah, jumlahnya berapa? 1000 ditambah 500. Ini anak-anak bisa menggunakan seperti kemarin ya, berhitung bersusun ya. 1000 dikotret di sini ya. Nah, ingat anak-anak kalau 500 itu berarti angka 5-nya ada di ratusan. Nah, 0, puluhan, dan satuan. Nih, kita tambahkan. Jadi turun ya. 0, 0 ditambah 0 tambah 5, 5. Dan 1 tinggal turun. Nih, jadi 1500. Nah, 1500 uang Siti yang tadinya 1000-an dan 500-an ketika ditukar dengan logam 500-an jumlahnya ada 3 ini. Nah, sekarang anak-anak digambarkan ya di halaman 100 ya. Uang 1000-an dan 500-an ya. Hasil dari penukaran uang 500-an ini ya. Nah, kemudian anak-anak gambarkan pula uang yang selain dari 2500 ini ya. Kenapa 2500? Di sini ada 1000-annya 2 ya. 1000-annya ada 2, artinya 1000 ditambah 1000. Nah, berapa? 2000. Baik, 2000. Kemudian ditambah 500. Ya. Jadi, kita kotret seperti sebelumnya ya. Dengan bersusun boleh atau mau langsung. Hasilnya 2500 Bu, gitu. Baik. Nah, 2500 ini yang pecahan senilainya dengan berapa saja? Misalnya ya, 2500 kalau ini dengan 1000-annya ada 2, 500-nya 1. Bu, saya mau ditukar dengan 2000-an. Boleh. Berarti nanti anak-anak menggambar di sini ya 2001 ya, uang yang 2000-nya itu 1, 500-nya juga 1. Ya. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu nanti akan kirim ya, akan perlihatkan ke anak-anak untuk belajar tentang tukar menukar uang. Nanti anak-anak simak baik-baik ya, dipelajari agar lebih paham untuk dapat tukar menukar uang ya yang senilai. Baik anak-anak, mudah-mudahan penjelasan Ibu dapat anak-anak pahami. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan bertanya ya, jangan sungkan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kasiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.